Shalom, selamat berjumpa dalam acara Sadar, yaitu singkat materinya, sederhana pembahasannya dan jelas isinya. Lewat kesempatan ini saya ingin membahas tentang Yesus adalah Allah yang sejati. Oleh karena itu kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, kita sering mendengar pernyataan dari luar sana yang berkata bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Yesus itu adalah seorang nabi. Yesus itu adalah seorang utusan, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu barang siapa yang menyembah Yesus, dosanya adalah syirik, dosa yang tidak dapat diampuni. Nah saudara, apakah memang benar demikian? Yesus memang dapat dikatakan sebagai utusan, dapat disebut sebagai nabi, dan bahkan memang dia adalah manusia seperti saya dan saudara. Akan tetapi satu hal yang perlu saudara ketahui tentang Yesus, dia tidak saja manusia biasa, manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Mungkin engkau menatap saya dan bertanya, mana mungkin? Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pernahkah saudara mendengar cerita dalam dongeng di mana seorang raja menjelma menjadi seorang pengemis? Sang raja pergi ke pasar, lalu kemudian pergi ke jalan-jalan sebagai seorang pengemis. Kalau seorang raja menjadi pengemis, itu hal yang sangat gampang. Kapanpun, dimanapun, dia bisa melakukannya. Tetapi kalau seorang pengemis menjadi raja, itu sesuatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Hal yang sama jika Allah menjadi manusia, itu sesuatu hal yang sangat gampang. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi kalau ada manusia menjadi Allah, nah itu sesuatu yang tidak mungkin. Dari nats yang saya baca tadi, ada 3 alasan mengapa Yesus disebut sebagai Allah. Yang pertama adalah Yesus adalah kekal. Kalimat pada mulanya adalah firman, menunjukkan bahwa Yesus bukan memiliki titik permulaan atau titik akhir. Kalimat itu dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa Yesus berasal dari kekekalan. Dia tidak memiliki titik permulaan dan titik akhir. Di dalam Wahyu, Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan yang akhir." Menunjukkan kekekalannya, bukan menunjukkan bahwa dia memiliki titik awal dan titik akhir. Sebaliknya, dia adalah kekal. Saudara, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada akhirnya akan berakhir, pada akhirnya akan lenyap, dimakan waktu dan binasa karena tidak kekal. Tetapi hanya Allah saja yang memiliki sifat kekekalan. Yesus kekal karena dia adalah Allah. Lalu yang kedua, Yesus disebut sebagai Allah. Bukan saja dia kekal, tetapi karena Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu artinya seluruh alam semesta ini dan segala isinya. Pencipta yang dimaksudkan di sini bukan memperbarui apa yang sudah ada, tetapi Yesus menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia pencipta karena dia adalah Allah. Yang ketiga, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Ayat yang keempat dikatakan di sana, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak seorang pun di muka bumi ini yang dapat memberi saya dan saudara jaminan kehidupan yang kekal, kecuali satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Di dalam dia
ada hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, jika engkau memiliki Yesus dan percaya kepadanya, maka engkau memiliki hidup yang kekal itu. Apakah engkau sudah mengenal Allah yang sejati? Bisa jadi engkau percaya ada Tuhan, tetapi siapakah Dia? Jika belum, firman ini bagi saudara. Atau apakah engkau sudah yakin telah memiliki keselamatan yang kekal? Jika belum, saya berdoa untuk saudara. Letakkan tanganmu di atas dadamu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, dengan segenap hati, aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Datanglah dalam hidupku dan jadilah sebagai Tuhanku. Terima kasih untuk pengampunanmu dan hidup yang kekal yang sudah Engkau berikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya.